Shalom Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam Go Sharing Live. Hari ini saya akan sharing sedikit kebenaran firman Tuhan tentang mengapa kita harus ke gereja. Sebagai orang Kristen, kita pasti tahu bahwa kita setiap minggu ke gereja menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi hal yang menggelitik saya belakangan ini, seberapa penting sih gereja itu, atau kenapa sih kita harus ada dalam pertemuan ibadah? Kenapa kita nggak gereja sendiri aja di rumah begitu ya? Nah, hari ini saya akan sharing sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai untuk tahu kenapa penting ke gereja atau mengapa kita harus ke gereja, kita harus tahu dulu sebenarnya gereja itu apa sih? Jadi gereja itu merupakan kata yang diambil dari bahasa Yunani yaitu ekklesia yang berarti sidang Jumat atau the called out ones. Sebenarnya gereja itu ada beberapa poin. Yang pertama, gereja merupakan tubuh Kristus. Gitu. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dikatakan bahwa gereja Kristus adalah gereja itu sendiri. Kita adalah tubuhnya Kristus. Yang kedua, gereja sendiri adalah kita merupakan anggota kerajaan Allah dalam Efesus 2 ayat 19. Kemudian yang ketiga, apa itu gereja? Gereja adalah kita sendiri merupakan bagian dari rantingnya anggurnya Tuhan. Ketika Tuhan menjadi pokok anggur kita, nah kitalah ranting-rantingnya. Dalam Yohanes 15 ayat 1. Dan yang terakhir, kita adalah domba-dombanya Allah. Orang-orang yang bergereja adalah, gereja itu sendiri adalah Allah dan domba-dombanya Allah. Dalam Yohanes 10 ayat 14. Jadi kenapa kita harus ke gereja? Ini saya dapatkan dari Ibrani 10 ayat 24-25. Saya akan bacakan untuk Bapak Saudara sekalian. Ibrani 10 ayat 24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Nah, ada beberapa poin yang mau saya highlight di sini. Yang pertama, kenapa sih kita harus ke gereja? Yang pertama, karena ayat tadi sebutkan bahwa kita harus saling menjalini hidup kekristenan yang saling mendukung. Untuk kita, seperti tadi ayat di 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, tetapi kita harus saling menasehati. Kemudian semakin giat dalam melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Karena pada dasarnya kita sebagai orang Kristen, hidup dalam kekristenan, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan saudara-saudara kita Kristen. Untuk apa sih? Untuk saling mendukung, untuk saling menguatkan, untuk saling menopang gitu. Ketika kita sedang dalam permasalahan, kita sedang pergumulan, kita bisa menceritakan hal tersebut kepada saudara-saudara kita yang Kristen. Tujuannya apa? Kenapa harus cerita dengan sesama kita yang Kristen atau orang-orang di gereja, atau mungkin penatua kita, atau mungkin ketua ekos kita? Kenapa kita harus cerita sama mereka? Kenapa nggak cerita sama orang-orang dunia, orang-orang yang bukan Kristen? Nah, karena apa yang akan diberikan kepada mereka, timbal balik dari mereka atau respon mereka sesuai dengan firman Tuhan gitu, supaya kita juga hidupnya bisa terus sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang pertama, supaya kita bisa saling menjaga, kita bisa saling memperhatikan, kita saling mendorong satu dengan yang lain supaya kita tetap berada dalam kehidupannya Kristus. Yang kedua, ada dari Filipi 3 ayat 20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Filipi 3 ayat 20. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang kedua, karena kita bukan berasal dari dunia ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita itu berasal dari kerajaan surga gitu. Karena itu, karena kita tahu kita bukan berasal dari kerajaan surga, kita bukan dari bumi, maka kita memerlukan apa? Kita memerlukan saudara-saudara kita yang lain yang juga berasal dari kerajaan surga. Itulah tadi fungsinya gereja itu sendiri, sebagai pertemuan jemaat-jemaatnya Tuhan untuk saling menguatkan, untuk saling menopang. Karena kita pada dasarnya bukan berasal dari dunia ini, kita berasal dari kerajaan Allah. Karena itu
sangat pentinglah pertemuan-pertemuan ibadah itu untuk menguatkan kita, untuk menopang kita, untuk, saling menjaga satu dengan yang lain. Kenapa sih kita nggak boleh beribadah sendiri di rumah? Bukannya nggak boleh, silahkan kalau misalnya kita tidak bisa untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah, kita bisa beribadah juga secara online, beribadah bersama dengan keluarga kita. Tapi, yang mau saya highlight di sini adalah betapa pentingnya kita harus terlibat dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita, datang dalam pertemuan ibadah kita, selain untuk men-charge diri kita sendiri juga, untuk kita bertemu dengan komunitas kita gitu, untuk kita menyadari bahwa kita itu tidak sendiri, kita membutuhkan anggota-anggota kerajaan Allah yang lain untuk saling menopang, untuk saling menguatkan. Begitu. Saya belajar bahwa pertemuan ibadah itu penting ketika saya tahu saya nggak bisa cerita ke orang lain, tapi saya hanya bisa cerita ke ketua iko saya gitu. Jadi saya menyadari, segitu pentingnya orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah untuk mensupport kehidupan pribadi saya sendiri. Ketika kita sibuk dengan pekerjaan kita atau kita sibuk dengan keluarga kita terkadang lupa bahwa kita itu bukan bekerja keras untuk dunia ini, tapi kita hanya sebagai orang dari surga yang datang ke sini untuk menjadi berkat. Karena itu saya menyimpulkan bahwa mengundang untuk setiap kita untuk tetap setia dalam beribadah, untuk kita tetap datang ke dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita, untuk kita rajin dalam persekutuan kita, supaya kita juga dikuatkan, supaya kita juga bisa menguatkan orang lain, kita bisa saling menopang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sekian sharing dari saya. Terima kasih untuk rekan-rekan atau Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube Go Bogor. Tuhan Yesus memberkati kita semua.